biasanya itu ada 3 yang biasa dilakukan oleh peneliti-peneliti untuk mengetahui struktur dan karakteristik dari material anorganik atau dari senyawa anorganik. Nah, analisis thermal itu di sini ada 3 ya, yang biasa, tapi masih banyak yang lain. Ini yang biasa yang dilakukan di kita. Yang pertama adalah TGA, thermogravimetric analysis, kemudian DTA, differential thermal analysis, kemudian differential scanning calorimetry atau DSC. Nah, TGA, DTA, DSC ini itu alatnya bisa beda-beda, ada 3 alat yang berbeda, atau kalau yang lebih canggih itu ada yang digabung. Ada yang TGA DTA, ada yang TGA DSC, itu tergantung kepada spesifikasi alatnya. Nah, analisis thermal atau thermogravimetry analisis ini dan juga differential thermal analysis dan differential scanning calorimetry itu gunanya adalah untuk mengetahui sifat-sifat fisik yang ada yang dimiliki oleh suatu material yang terkait dengan perilaku suatu bahan atau perilaku suatu zat, perilaku suatu material jika dia dikenai temperatur dari luar atau temperatur eksternal. Kalau kita lihat di pengertiannya, analisis thermal itu adalah sekumpulan teknik yang mempelajari terkait dengan sifat fisik dan juga sifat kimia dari material yang diakibatkan karena perubahan temperatur. Nah, jadi di sini sebetulnya analisis thermal ini juga kaitannya dengan analisis selain analisis sifat-sifat fisik, juga analisis sifat-sifat kimia. Jadi bagaimana kestabilan suatu senyawa anorganik itu terkait dengan ketahanan dia atau daya tahan dia untuk mempertahankan strukturnya karena adanya pengaruh temperatur dari luar atau eksternal. Nah, analisis thermal ini itu analisisnya destruktif. Destruktif artinya merusak sampel sehingga pada saat Anda mau menganalisis analisis thermal ini, nanti sampelnya tidak bisa digunakan lagi. Jadi sampelnya itu sudah rusak gitu ya, karena dengan kenaikan temperatur yang dikenakan ke sampel itu, maka terjadi perubahan struktur dari sampel itu. Beda dengan XRD. XRD itu non-destruktif. Kalau XRF destruktif. Kemudian GSA itu non-destruktif sebetulnya. Jadi bisa dipakai lagi. Ya sampel-sampel yang sudah dianalisis itu untuk analisis yang lain atau untuk aplikasi yang lain. Nah, mikroskop elektron itu juga destruktif karena ada preparasi yang membutuhkan agar dia bisa berinteraksi dengan cahaya optik dan cahaya interaksi dengan elektron. Nah, kalau differential thermal analysis ini itu analisisnya destruktif. Jadi dia rusak ya seiring dengan kenaikan temperatur dan seiring dengan kenaikan waktu pada saat dia dianalisis. Nah, kemudian pada prakteknya analisis thermal itu untuk menghitung entalpi, kemudian menghitung kapasitas thermal, perubahan massa, koefisien panas, kemudian juga di situ termasuk mengetahui perubahan struktur. Jadi pada saat dipanaskan itu, jika suatu materi itu dipanaskan, maka dia akan melepaskan satu persatu dari atom-atom yang ada di senyawa itu gitu. Ikatan kimia atau ikatan fisik atau ikatan kimia yang lebih lemah itu akan diputus terlebih dahulu sehingga atom-atomnya itu hilang. Nah, semakin lama maka akan diperoleh sisa dari senyawa yang paling stabil atau paling sukar untuk dirusak dengan adanya perubahan temperatur itu. Nah, dulu Anda waktu
praktikum kimia fisik mungkin ada boom kalorimeter ya. Nah, boom kalorimeter juga sebetulnya mirip dengan DSC karena kan sama-sama kalorimetri gitu ya. Prinsipnya kalorimetri, alatnya kalorimeter sama gitu ya. DSC itu differential scanning kalorimetri itu mirip dengan boom kalorimeter. Nah, kemudian selain mengetahui besaran-besaran fisik dalam kimia zat padat, analisis termal juga digunakan untuk mengetahui reaksi dari solid state, dari padatan tingkat padatan ya atau fasa padatan. Kemudian juga untuk mengetahui reaksi degradasi secara termal. Nah, apa gunanya mengetahui reaksi degradasi secara termal ini? Contoh misalkan dalam aplikasi katalis, misalkan material itu kan sering digunakan dalam reaktor yang temperaturnya tinggi. Contoh misalkan dalam perengkahan minyak bumi, itu kan membutuhkan ketahanan yang tinggi terhadap temperatur yang sangat tinggi juga. Nah, makanya analisis termal ini digunakan untuk pengujian seberapa kuat atau seberapa tangguh, seberapa tahan material itu jika dikenai temperatur yang sangat tinggi. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah untuk mengetahui transisi fasa dan juga diagram fasa. Nah, saat Anda dulu belajar kimia fisik, diagram biner, terutama diagram terner ya. Diagram biner itu kan kebanyakan dia cair-cair ya. Nah, kalau diagram terner itu ada yang padat-padat gitu. Jadi, nah yang padat-padat ini kemudian diagram fasanya itu bisa kita analisis, bisa kita ukur dengan mengetahui perubahan struktur yang diakibatkan karena temperatur dan tekanan. Nah, kalau untuk analisis termal menggunakan TGA, DTA, dan juga DSC ini, tekanannya tetap gitu. Jadi yang berubah itu adalah temperaturnya. Nah, jadi isobar itu sifatnya itu sistem itu isobar. Jadi tekanannya tetap. Yang berubah adalah kenaikan temperaturnya. Nah, jadi analisis termal ini aplikasinya banyak ya. Salah satu yang sudah pernah saya lakukan itu untuk penelitian, dulu saya melakukan penelitian pembuatan plastik biodegradable atau edible film dari komposit antara lempung dengan gelatin ya, gelatin. Kemudian untuk mengetahui ketahanan seberapa kuat dia tahan terhadap temperatur, maka dia dianalisis dengan menggunakan TGDTA. Jadi TGA, DTA yang digabung gitu ya. Kemudian itu untuk mengetahui seberapa kuat material yang dihasilkan itu dalam temperatur yang berapa gitu ya. Sehingga nanti pada saat pengaplikasiannya dalam digunakan sebagai kemasan, misalkan kemasan makanan atau kemasan yang lainnya, itu dia tahan dengan temperatur berapa. Nah, itu gunanya seperti itu gitu. Salah satu contohnya. Nah, analisis termal ini kebanyakan memang dilakukan bagi Anda yang mau penelitiannya terkait dengan mengetahui perubahan materi atau material yang ada. Ya. Jadi asalnya seperti apa, kemudian dia disintesis, kemudian berubah sifat fisik dan sifat kimianya. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya di sini, itu adalah besaran-besaran termodinamik gitu ya. Jadi yang bisa diukur dengan TGDTA itu adalah besaran-besaran termodinamika. Sehingga nanti pada saat pengukuran pun nanti akan diketahui ada kurvanya itu yang ke bawah itu menunjukkan reaksinya endotermis, kemudian yang temperatur kurvanya ke atas itu menunjukkan eksotermis. Nah, jadi besaran-besaran kimia fisik di sini besaran-besaran termodinamika terutama ya itu bisa kita lihat. Nah, kalau untuk proses kinetikanya itu tergantung kepada waktu yang digunakan dalam analisis ini. Jadi kalau aspek termodinamikanya itu bisa langsung ketahuan dari angka-angka yang ada, tapi kalau
aspek kinetikanya itu harus dirunut dari grafiknya, gitu ya. Kemudian mekanisme degradasinya juga seperti apa. Nah, jadi analisis thermal ini sebetulnya bagi Anda ya S1 sudah bisa digunakan, tetapi mungkin untuk mengetahui parameter-parameter yang lebih lanjut itu mungkin di studi lanjut, gitu ya. Jadi di S1 ini cukup untuk mengetahui misalkan ketahanan material atau ketahanan senyawa anorganik terhadap perubahan temperatur. Nah, analisis thermal sebetulnya tidak terbatas kepada senyawa anorganik saja. Gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan juga terhadap material atau senyawa organik dan anorganik. Baik itu polimer, kemudian juga senyawa-senyawa non-polimer, kristalin, non-kristalin, dan lain-lain itu bisa dilakukan di sini. Dan menggunakan analisis thermal. Nah, kemudian yang berikutnya, kebanyakan memang padatan yang dilakukan analisis thermal, tapi juga liquid juga bisa. Walaupun untuk liquid itu temperaturnya rendah gitu, karena dia lebih cenderung cepat menguap. Kemudian secara struktur bisa kristalin, amorf, ataupun semikristalin. Kemudian yang lainnya bisa campuran ataupun molekul yang murni. Kemudian bisa single komponen, artinya senyawa yang murni ya, ataupun not single komponen, itu artinya komposit. Komposit itu campuran dari dua atau lebih zat yang semula itu. Nah, itu ya, jadi karakterisasi thermal itu bisa kita gunakan untuk material atau senyawa-senyawa anorganik seperti ini. Nah, kemudian yang lainnya ya. Nah, ini nggak usah. Ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh dari analisis thermalnya. Ini basic principle of thermal analysis itu untuk bagaimana suatu bahan itu dipreparasi gitu ya. Nah, saya rasa di sini tidak usah terlalu banyak karena ini terkait dengan instrumen sebetulnya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini kita bahas satu-satu ya, dari DSC. DSC dulu. DSC itu adalah merupakan analisis thermal atau metode analisis thermal di mana untuk mempelajari kecenderungan secara thermal dan juga sifat-sifat thermal dari suatu material. Biasanya di sini polimer ya. Nah, jadi bisa kita lihat itu tadi kan sudah disebutkan terkait dengan entalpinya, perubahan entalpinya dan lain-lain. Nah, kemudian DSC ini bisa digunakan untuk analisis kualitatif ataupun analisis kuantitatif. Nah, bisa dilihat di sini itu adalah untuk mengetahui proses-proses secara endotermik atau proses-proses secara eksotermis. Dan yang paling banyak diteliti atau dianalisis dengan DSC ini adalah perubahan kapasitas panas dari suatu senyawa. Nah, itu ya untuk DSC. Nah, untuk DSC sendiri sebetulnya yang penting dari DSC itu harus ada pada saat dia dianalisis, itu harus ada sampel referensi. Jadi digabungkan antara sampel yang jadi referensi, kemudian sampel yang dianalisis. Kemudian nanti dibandingkan. Nah, mungkin ini tidak terlalu ini ya untuk pembahasan tekniknya. Nah, yang ingin saya sampaikan itu yang ini. Coba kita lihat untuk yang perubahan atau kurva dari DSC. Nah, ini tipikal dari kurva DSC. Ya. Kalau kita lihat di sini sumbu ini sumbu X-nya adalah temperatur,
kita lihat dari rendah ya, sekitaran 20 temperaturnya atau temperatur kamar sampai ke 300. Nah, kemudian di sini ada energinya, sumbu Y-nya itu. Nah, kita bisa lihat di sini grafiknya seperti ini. Ada yang grafik ke atas, kemudian ada yang ke bawah. Gitu. Nah, apa makna dari grafik ini? Kita bisa lihat yang ke atas itu adalah eksotermis. Berarti yang ini adalah eksotermis. Kemudian yang ke bawah, yang ini ya, itu berarti endotermik. Nah, jadi kita bisa lihat dari DSC itu mana yang fasa mana atau pada temperatur berapa material itu menyerap energi atau melepaskan energi pada saat dia dikenai temperatur eksternal. Bisa kita lihat ya di sini sumbu X-nya itu adalah temperatur dan juga waktu, kemudian yang sumbu Y-nya itu adalah panas. Gitu. Nah, kita bisa lihat di sini pada saat temperaturnya sekitar 80, di sini ya 80 atau 90, itu terjadi desolvasi air. Jadi pelarut-pelarut air di situ itu akan mengalami desolvasi. Jika suatu materi atau senyawa anorganik itu dilarutkan, kemudian kita dianalisis dengan DSC, maka yang pertama kali keluar itu adalah solvasi airnya dulu. Jadi desolvasi dulu. Jadi air-air yang digunakan sebagai pelarut atau yang tersimpan di suatu senyawa anorganik itu atau yang menempel itu dilepaskan terlebih dahulu pada kisaran suhu di sini 80 sampai 90 derajat. Nah, kemudian yang berikutnya, nah di sini sekitar 120 ada sedikit dia menurun ya. Nah, kalau menurun tadi artinya dia endotermik. Ini juga endotermik ya. Nah, itu adalah glass transition. Jadi fase perubahan struktur. Jadi karena dia mengalami temperatur dari luar, kemudian dia mengalami vibrasi. Kemudian dia akan mengubah bentuknya gitu ya. Jadi dia akan berubah struktur kristalinnya atau struktur atomnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini proses kristalisasi. Jadi yang sebelumnya kan dia mengalami perubahan bentuk dulu karena adanya vibrasi, karena semakin panas, maka dia akan membentuk proses kristalisasi. Kristalisasi ini diartikan juga sebagai pembentukan struktur atom yang lebih homogen. Nah, di mana kita lihat di sini ternyata perubahan kristalisasi itu menjadi yang bentuknya tidak teratur menjadi teratur, itu membutuhkan melepaskan energi sehingga dia eksotermik di sini. Itu fase kristalisasi. Nah, kemudian yang berikutnya, nah setelah dia teratur, kemudian dia akan mengalami pelelehan dengan pada saat melting point-nya dia tercapai. Nah, pada saat melting point tercapai, itu akan mengalami penurunan panas, dia menyerap panas sehingga disebut sebagai reaksinya adalah endotermik. Nah, pada titik ini, titik paling rendah ini, itu adalah dari sini ya sampai sini. Itu kalau dulu kita waktu sekolah itu mengenal kalor laten, gitu ya. Jadi dia mendatar dalam itu mendatar. Itu diakibatkan karena perubahan temperaturnya, gitu. Perubahan temperatur dan juga perubahan strukturnya. Nah, dari yang teratur ini kemudian dia menjadi tidak teratur karena dia melting. Asalnya padatan berubah menjadi fasa cair. Nah, kemudian setelah itu dia akan mengalami dekomposisi. Dekomposisi itu bisa eksotermis, bisa endotermis, tergantung kepada ikatan mana yang diputuskan, ikatan mana yang dilepaskan. Dia mengalami dekomposisi. Nah, pada saat temperaturnya 300 ini diartikan itu materi itu sudah rusak. Jadi dia sudah tidak lagi menyerap atau menyerap dan melepaskan energi lagi. Dia datar ya, ditandai dengan kurva yang datar. Nah, itu dari DSC ya.
Nah, kemudian kurva di sini kita bisa lihat secara umum, ini untuk yang datar di awal pada saat temperatur rendah itu mengalami transisi perubahan struktur atom. Kemudian dia mengalami kristalisasi. Nah, kristalisasi ini dia eksotermis. Kemudian mengalami melting itu pelelehan tadi itu, dia endotermis. Nah, kemudian ada cure atau kadang jadi cross-linking. Jadi pada saat pembentukan suatu polimer yang termoset misalkan, atau komposit yang adanya cross-linking itu dia ternyata melepaskan energi. Dia fasanya adalah eksotermis. Nah, kemudian juga fase di sini ada oksidasi, termasuk di sana adalah dekomposisi. Jadi mengalami proses endotermik gitu ya. Nah, itu dari DSC. Nah, DSC ini kita hanya mengetahui ini saja. Yang utama adalah endotermik, yang ininya endotermik, kemudian eksotermis. Kemudian yang pada saat endotermis atau eksotermis itu terjadi perubahan apa? Nah, itu untuk DSC. Nah, kemudian yang berikutnya diskusinya nanti ya setelah selesai semua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah TGA. TGA itu termogravimetri analisis, di mana kalau kita lihat dari prosesnya, TGA itu adalah mengukur berat dari zat yang dipanaskan dengan cara mengontrol lajunya ya, dan juga sebagai fungsi temperatur dan waktu. Nah, jadi yang diukur ini adalah massa. Kalau tadi dalam DSC itu yang diukur adalah perubahan panas, ada eksotermis, ada endotermis. Kalau dalam TGA itu adalah massa. Jadi di alatnya itu ada neraca di dalamnya, ada alat untuk mengukur massa. Ya, jadi Anda bisa lihat tekniknya seperti apa. Cuma yang ingin saya perhatikan, sampaikan di sini contohnya ya. Di buku Pak Agus ada contoh yang lain. Contoh misalnya di sini dekomposisi dari kalsium oksalat monohidrat. Kalsium oksalat monohidrat. Nah, di sini kita bisa lihat, kita analisis ya. Kita punya kalsium oksalat monohidrat. Nah, kemudian reaksi yang terjadi itu berubah, dia melepaskan hidratnya yang tadi disebut desolvasi tadi, kemudian berubah menjadi asam oksalat, dari kalsium oksalat. Nah, kemudian adanya kalsium oksalat ini, kemudian dia dinaikkan lagi temperaturnya, kemudian melepaskan CO, karbon monoksida, kemudian menjadi kalsium karbonat. Nah, setelah kalsium karbonat ini dipanaskan kembali, dia akan melepaskan gugus karbon dioksida, CO2, menjadi kalsium oksida. Dari kalsium karbonat menjadi kalsium oksida. Nah, kalau kita lihat di sini itu terjadi perubahan bilangan oksidasi. Kalau Anda lihat di sini ya. Nah, perubahan ini itu disebut sebagai dekomposisi. Jadi dekomposisi kalsium oksalat monohidrat menjadi kalsium oksida. Nah, reaksi yang terjadi di sini, kalau kita lihat grafiknya, itu di TGA itu seperti ini ya. Ini dekomposisi asam oksalat monohidrat. Nah, ini yang DTA-nya nanti ya. Ini yang termogravimetrinya yang ini. Nah, yang sumbu Y itu adalah berat, perubahan berat, jadi persen berat. Di awal dia persennya 100%, bisa kita lihat di sini. Kemudian sumbu X-nya itu adalah temperatur dan juga waktu di sini. Karena kenaikan temperatur kan membutuhkan waktu. Pada saat kita menyimpan sampel di awal, temperaturnya masih sekitar 20 derajat, masanya masih 100%. Jadi belum ada yang hilang. Nah, kemudian pada saat dia temperaturnya sudah mencapai 200 derajat, maka akan terjadi penghilangan gugus air. Penghilangan air di sini secara sempurna
terjadi penurunan. Nah, penurunan ini adalah penurunan massa. Massa dari apa? Dari kalsium oksalat monohidrat. Nah, kemudian dipanaskan terus-menerus sampai dia 400 derajat, itu akan mulai melepaskan gugus CO-nya. Sampai sekitar 500, kemudian dia stabil lagi, turun lagi. Nah, di akhir kita bisa melihat pada temperatur sekitar hampir 900 derajat Celcius, maka sampel itu tinggal sekitar 30%-nya. Artinya terjadi pengurangan sebanyak 70%. 70%-nya dari mana hilangnya? Kemana gitu ya? Itu menguap karena hilangnya gugus H2O, hilangnya gugus CO, dan hilangnya gugus CO2. Nah, makanya disebut sebagai termografimetri analisis atau analisis termografimetri, itu karena menggabungkan antara massa grafimetri gitu ya dengan termo. Jadi adanya perubahan temperatur. Nah, jadi kalau kita punya kayu misalkan ya, kita punya kayu, kemudian kita timbang awalnya berapa, kemudian kita bakar kayu itu. Lama-lama kayu itu kan berubah menjadi arang, kemudian lama-lama lagi berubah menjadi abu. Nah, kalau kita timbang massa dari kayu, kemudian massa dari arang, kemudian massa dari abu, itu akan terjadi penurunan. Nah, itu mirip seperti itu ya. Jadi sederhananya kalau Anda ingin tahu efek panas terhadap kayu, Anda kayunya dibakar, kemudian berkurang. Itu mirip dengan seperti itu. Cuma kalau TGA kan untuk sampel-sampel yang sangat-sangat sedikit, kemudian sampel yang lebih spesifik, dan juga dia jumlahnya, masanya kisarannya nggak terlalu besar, dan sangat terukur secara kuantitatif. Nah, itu fungsi dari TGA. Nah, kalau tadi DTA itu kan, saya ulangi, DTA itu temperatur terhadap panas ya, kapasitas panas atau heat flow. Kalau ke TGA itu dari temperatur dengan massa dari sampel yang diuji. Nah, di sini ini untuk yang TGA ya. Nah, kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi kurva TGA. Yang pertama adalah laju panas, kemudian ukuran sampel. Ukuran sampel nanti kan tergantung kepada massanya. Kemudian ukuran partikelnya, kemudian dan lain-lain. Nah, itu untuk TGA ya. Ini juga contoh yang lain dari TGA. Ini untuk yang kiri ini epoksi, jadi polimer. Kemudian di sini ada tire itu karet atau ban gitu ya. Nah, ini untuk jadi untuk organik gitu ya. Jadi untuk polimer, contoh bisa kita lihat di sini, ini yang ada kehilangan minyak, kemudian ada polimernya hilang, kemudian ini karbonnya hilang. Nah, jadi untuk mengetahui seberapa kuat material itu menahan terhadap temperatur. Oke, itu untuk yang TGA. Kemudian yang terakhir itu DTA. DTA ini itu untuk mengetahui fenomena yang diakibatkan karena perubahan panas atau temperatur. Nah, diferensial thermal analysis ini itu kita bisa lihat di sini, yang bisa kita ukur dari DTA itu adalah dari sifat-sifat fisik, itu ada adsorpsi-desorpsi, kemudian ada perubahan struktur, ada proses kristalisasi, mirip dengan yang DSC sebetulnya ya. Cuma yang DSC itu kan mengetahui parameter termodinamiknya, kemudian ini lebih kepada salah satunya adalah contoh kemurnian kemudian dari suatu material atau suatu senyawa. Nah, di sini kita bisa lihat juga ini contoh dari penggunaan DTA untuk mengetahui kemurnian. Nah, semakin rendah ininya kurva endotermiknya, dia semakin murni. Nah, itu diakibatkan karena senyawa yang murni itu cenderung untuk mempertahankan bentuknya dibandingkan dengan yang ada pengotornya. Nah, jadi sebetulnya DSC, TGA, DTA itu
data-data itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, ini kunci dari tips dan dari TGDTA itu untuk mengetahui kemurnian dari suatu material, kemudian untuk mengetahui data-data termodinamika gitu, dan juga untuk mengetahui perubahan atau mekanisme perubahan dari material yang ada. Baik, itu ya secara sekilas yang perlu saya sampaikan, terutama terkait dengan grafik yang yang perlu untuk dipelajari dalam TGDTA ini. Nah, di buku Pak Agus itu sudah gamblang ya, dari mulai dari pendahuluannya. Analisis termal itu teknik pengukuran perubahan sifat-sifat fisik dan kimia dari suatu sampel sebagai fungsi atau respon atas perubahan suhu. Nah, jadi pengertian yang lebih sistematis itu ada di bukunya Pak Agus. Nah, kemudian juga prinsip kerjanya di sini ada juga ya, ada TGA, kemudian ada juga DTA, kemudian contoh-contoh dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kita bisa lihat juga di buku Pak Agus itu gabungan antara DTA dan DSC, kemudian contoh-contohnya seperti apa. Jadi nanti Anda bisa melihat ya bagaimana aplikasi dari TGDTA ini. Nah, kemudian catatan dari saya untuk penelitian S1, nanti jika Anda melakukan penelitian terkait dengan material atau terkait dengan dengan penelitian nanti itu, TGDTA ini atau analisis termal ini bisa digunakan sebagai salah satu analisis alternatif. Jadi tidak melulu semua material itu harus diuji dengan analisis termal. Tergantung kepada kebutuhan Anda dan aplikasinya untuk apa. Jika aplikasinya hanya dalam temperatur kamar, nggak usah gitu ya, karena itu tidak akan berpengaruh apa-apa gitu. Dia pasti tahan tahan terhadap temperatur di kamar kalau dia sudah ada dalam bentuk padatannya misalkan. Nah, ini aplikasinya itu adalah untuk yang menggunakan temperatur yang reaktor yang temperaturnya tinggi gitu ya. Temperatur yang dirasa membutuhkan temperatur yang tinggi, juga dirasa adanya perubahan dari material yang ada yang diakibatkan karena temperatur yang tinggi. Nah, di buku Pak Agus juga ini ada juga ya dekomposisi, contoh dekomposisi dari kalsium oksalat hidrat, mirip grafiknya dengan yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian juga ada yang DTA, TGA ini dicampurkan. Ya. Kemudian juga bisa mempelajari aspek-aspek kinetikanya. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan untuk awalan. Silakan Anda jika ada yang mau bertanya ataupun diskusi terkait dengan analisis termal. Dipersilakan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Atau perlu membaca dulu dari buku Pak Agus ya. Silakan ada yang mau nanya atau yang mau didiskusikan. Suara saya masih kedengaran kan? Masih, Pak. Masih. Ayo, silakan siapa yang mau berkomentar atau bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk yang DTA tadi itu kan prinsipnya menggunakan panas atau temperatur juga ya, Pak? Sama dengan yang
yang pertama DSC itu ya Pak? Iya, jadi iya betul ya. Ada lagi pertanyaan yang selanjutnya? Itu bedanya antara TGA sama DPA sama DSC itu bisa tolong dijelaskan lagi Pak? Oke. Baik, terima kasih ya Astri. Yang lainnya silakan jika ada, nanti digabung ya penjelasannya. Silakan, saya ini dulu pertanyaan. Saya tampung dulu pertanyaan. Silakan, siapa nih? Dinda. Silakan. Kalau dari segi sampelnya itu apakah ada kayak apa ya syarat khusus, apa khususnya itu apakah kristalin atau kayak pakai cair itu bisa atau liquid atau bagaimana, itu dari segi sampel yang akan dianalisis. Terus apa lagi ya? Sudah? Oh ya, itu Kak, dan ini dan di DSC sama TGA itu ada kayak maksimalnya pada suhu berapa gitu, yang untuk menganalisis, untuk bisa sampel dianalisis tuh sampai suhu berapa gitu. Oke. Ya, baik. Silakan yang lainnya. Silakan yang lainnya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ketika kita melakukan penelitian menggunakan metode ini, kira-kira itu permasalahan yang sering terjadi itu gimana, Pak? Karena kan banyak metodenya kan, Pak. Itu kira-kira misal ada masalah terjadi, apakah bisa digunakan metode apa jenis? Jadi ini bisa dikombinasikan dengan metode lain atau gimana Pak, kira-kira ketika ada masalah dalam penelitian itu? Baik. Oke, ada yang lainnya? Izin bertanya Pak. Silakan. Yuni, ya Yuni. Kan tadi ada DSC, ada TGA sama DTA. Terus tadi sempat disinggung juga ada TG, DTA. Nah, untuk TG, DTA itu untuk masing-masing itu mempunyai alatnya itu beda-beda gitu ya Pak. Kemudian kalau untuk TG, DTA itu berarti kedua alat untuk prinsip kerjanya itu seperti apa gitu? Apakah di itu dulu secara TGA atau DTA terus nanti datanya disatukan atau bagaimana gitu Pak? Oke. Silakan, ada yang lainnya? Masih ada? Baik, sambil nunggu ya, kita coba jawab satu-satu. Oke, dari yang terakhir dulu ya, dari yang Yuni. Nah, apakah tadi kan ada TGA, ada DTA, kemudian ada TG, DTA gitu ya. Itu bedanya apa gitu ya. Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan, pada umumnya analisis thermal itu ada 3. Ada DSC, ada TGA, kemudian ada DTA. Tiga-tiganya prinsipnya sama sebetulnya. Jadi bagaimana suatu material itu dianalisis dengan adanya perubahan temperatur dari eksternal, perubahan temperatur dari luar ya. Bentuknya yang bisa dianalisis itu ada 3. Ada
melalui DSC. DSC itu adalah besaran-besaran termodinamik seperti kapasitas panas, kemudian entalpi gitu ya. Jadi perbesaran-besaran termodinamik. Kemudian kalau dalam TGA, dalam thermographic analysis itu adalah perubahan massa. Perubahan massa ya. Perubahan massa yang diakibatkan karena adanya panas dari luar. Kemudian kalau differential thermal analysis itu sebenarnya tidak jauh beda dengan DSC. Cuma kalau yang DTA ini nanti kita bisa melihat bahwa diferensial itu kan kenaikan secara terstruktur gitu ya. Kalau kita lihat itu dari DTA ataupun DSC sebenarnya nggak jauh beda. Cuma yang ditelitinya beda, yang dianalisisnya beda. Kalau dalam kalorimetri itu kan besaran-besaran termodinamika, kapasitas panas dan lain-lain. Kalau dalam diferensial thermal analysis itu adalah perubahannya. Perubahan dari suatu material diakibatkan karena temperatur. Kemudian bisa dilihat besaran-besaran termodinamika itu mengubah seperti apa. Tadi kan adanya proses melting, kemudian adanya proses desolvasi gitu dan lain-lain. Nah, jadi itu yang sedikit berbeda ya antara DSC dan juga dengan TGA. Nah, itu juga menjawab dari pertanyaan tadi Astri ya. Nah, apa bedanya DTA? Apa bedanya DTA kemudian DSC? Nah, secara umum sebetulnya alatnya memang beda gitu. Alatnya itu terpisah antara TGA DSC. Kemudian prinsip kerjanya juga kalau dilihat dari perubahan temperatur yang mengakibatkan kepada perubahan struktur, itu sebenarnya sama saja gitu. Cuma kurva yang dihasilkan dia beda. Kalau tadi kurvanya itu dia hanya terkait dengan, kalau DSC itu kan adanya heat flow, adanya perubahan panas. Kalau dalam DTA itu bisa kita lihat di sini adalah perubahan temperatur terhadap milivol itu ya, milivol terhadap per miligram. Jadi adanya perubahan massa yang dikaitkan dengan adanya perubahan dari energi yang digunakan atau temperatur yang digunakan. Nah, kalau mungkin saya jawabnya agak random ya dari 4 pertanyaan tadi itu. Kalau DTA, kalau kita lihat di sini di buku Pak Agus ini kan kurva dari TGA. Tadi kan dekomposisi yang kita bisa lihat adalah dekomposisinya saja. Jadi bagaimana perubahan massa dari yang 100% kemudian berubah massanya menjadi tinggal sedikit gitu ya, diakibatkan karena ada proses dekomposisi. Nah, kalau dewasa ini atau sekarang ini DTA, TGA itu banyak yang digabung karena prinsipnya sama sebetulnya. Jadi suatu sampel itu dikenai temperatur yang semakin tinggi dan berubah secara sistematis. Kemudian dihitung apa sih yang terjadi di situ gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini kurva yang sumbu Y yang pertama yang kiri dengan sumbu X itu adalah kurva TGA. Kemudian yang kanan ini kurva DTA. Jadi sebenarnya bisa digabungkan karena perlakuannya sama. Tetapi yang dihasilkan dari hasil analisisnya itu berbeda. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah kurva dekomposisinya, semakin lama dia semakin turun untuk yang massanya. Kalau dalam DTA itu bisa kita lihat di sini, ini ada perubahan solvasi tadi itu ya. Kemudian di sini ada perubahan secara endotermik, di sini ada melting point. Kemudian di sini nanti ada perubahan kristalinnya, kemudian ada cross-linking mungkin di sini, kemudian juga ada lagi nanti perubahan adanya melting point yang kedua. Nah, kalau untuk DSC itu kan hanya melihat mana yang eksotermis, mana yang endotermis, cuma itu saja gitu. Kalau yang DSC itu, jadi seperti juga Anda dulu menggunakan boom calorimeter, itu kan hanya menghitung keadaan awal, keadaan akhir saja. Nah, kalau kalau DSC itu lebih cenderung kepada termodinamik ya, besaran-besaran termodinamik, jadi hanya melihat keadaan awal, keadaan akhir. Tapi kalau DTA itu melihat prosesnya, melihat progresnya, melihat proses rate of reaction itu bagaimana suatu
dekomposisi itu terjadi, kemudian bagaimana proses masing-masing dekomposisi itu, apakah dia menyerap energi atau melepaskan energi, dan juga bagaimana dia terjadi perubahan strukturnya dari sini. Ya, nah jadi pertanyaan ketiganya ada dari Astri, Darmawan, dari Darmawan belum ya. Kemudian dari Yuni itu ya, dari Astri dan Yuni itu, jadi apa bedanya antara TGA, DTA, dan juga DSC? Itu yang tadi sudah saya jelaskan. Semoga bisa dipahami gitu ya. Nah, kemudian untuk Darmawan, apakah analisis sampel ini kalau terjadi masalah, misalkan itu bisa digabungkan dengan yang lain? Iya, prinsipnya kalau dalam analisis senyawa anorganik itu sebetulnya terpisah-pisah. Kan kalau dalam organik itu kan ada 4 alat instrumen misalnya untuk mengelusidasi. Mau tidak mau 4-4-nya harus dipakai gitu untuk mengetahui secara lengkap struktur apa yang ada di situ. Nah, kalau analisis anorganik itu tidak seperti itu gitu ya. Semakin lengkap, karena gini, karakterisasi itu dari kata awalnya kan karakterisasi. Jadi untuk mengetahui karakteristik. Jadi untuk mengetahui sifat fisik dan sifat kimia. Sederhananya, jika analisis terhadap suatu senyawa anorganik itu dengan cara karakterisasi itu semakin banyak alat yang digunakan, maka akan banyak sifat yang diketahui dari sampel itu atau dari material yang dianalisis. Ya. Nah, analisis thermal ini bisa dilakukan secara terpisah atau juga digunakan datanya untuk melengkapi kepada sifat-sifat yang sudah ada, misalkan dianalisis dengan menggunakan IR, dengan menggunakan XRD gitu ya, dengan menggunakan Poria gitu. Nah, itu bisa digunakan saling melengkapi satu sama lain. Terus bagaimana jika tidak ada gitu? Ya tadi saya sudah katakan tergantung kepada kebutuhan data. Apakah data dari analisis thermal dibutuhkan atau tidak? Kalau dibutuhkan berarti Anda harus analisis. Kalau tidak ya berarti tidak perlu gitu. Tidak perlu untuk mengetahui sifat thermalnya misalkan. Nah, jadi kalau anorganik ini saya sedikit berkomentar gitu ya. Masing-masing alat itu terpisah satu sama lain karena hanya mengetahui 1 atau 2 sifat fisik saja dari per alat yang digunakan untuk analisis. Tetapi jika hasil analisis itu digabung menjadi satu, itu akan menghasilkan suatu data yang lebih lengkap yang terkait dengan pengetahuan akan sifat-sifat fisik dan juga sifat kimia yang dimiliki oleh suatu material. Nah, makanya kelemahan dari penelitian material itu adalah mahal. Mahal ya, saya katakan dari sekarang penelitian terkait dengan bidang material itu mahal. Mahalnya apa gitu? Kalau untuk reaksinya itu sederhana gitu, untuk reaksi, modifikasi, sintering itu sederhana gitu. Kadang-kadang bahan-bahan alam itu murah sekali gitu. Tetapi yang mahal itu adalah analisisnya. Analisis untuk mengkarakterisasi sifat-sifat yang ada di sampel itu. Seperti contoh misalkan untuk SED saja kan kalau saya hitung per rupiah ya, SED kan bisa 350.000, IR juga bisa 150.000, kemudian surface areanya itu bisa 500.000, TGDTA-nya bisa mencapai 1 juta, kemudian mikroskop elektron 1 juta, dan seterusnya. Jadi untuk satu sampel saja untuk mengetahui data yang lengkap itu bisa sangat mahal ya. Nah, makanya dalam proses penelitian untuk tiap-tiap topik atau tiap-tiap tema itu tergantung kepada kebutuhannya. Data apa yang dibutuhkan, data apa yang ingin dicari, maka harus tepat menentukan analisis apa yang ingin kita lakukan. Nah, itu untuk pertanyaan dari Darmawan ya. Jadi kalau ada gangguan misalkan dengan ini, apakah bisa dilanjutkan atau tidak, tergantung kepada kebutuhannya. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan dari Dinda ya, saya coba melihatkan lagi yang tadi yang pertama, sampel-sampel seperti apakah yang bisa kita uji
dengan menggunakan analisis thermal ini. Nah, kita bisa lihat kembali di sini sampel-sampel yang bisa diuji, yang bisa dikarakterisasi dengan analisis thermal itu adalah sampel-sampel anorganik, kemudian sampel-sampel organik, baik yang murni ataupun yang tidak murni, single komponen atau multi komponen, ya. Kemudian bisa dia padatan, kemudian dia bisa juga cairan. Kemudian secara struktur dia bisa kristalin, bisa amorf, kemudian bisa non kristalin atau semi kristalin. Nah, kemudian ada yang murni, ada yang campuran. Jadi yang senyawa murni itu bisa juga dianalisis, ataupun yang campuran itu senyawa campuran. Kemudian single komponen itu adalah homogen sistemnya. Kemudian yang not single komponen itu ini disebutnya komposit gitu ya. Jadi dia campuran dari berbagai komponen. Nah, itu pertanyaan dari Dinda gitu ya. Nah, bagi saya sendiri, pengalaman dari penelitian, analisis thermal ini merupakan analisis kalau kita tahap-tahap itu mungkin tahapan ketiga. Jadi analisis tersier. Biasanya kalau dalam material itu analisis primernya itu adalah SRD, kemudian IR, kemudian XRF. Itu analisis primernya. Untuk mengetahui struktur dasar gitu ya. Apa gugus fungsi apa saja, kemudian di situ ada strukturnya apakah kristalin atau amorf, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu sudah masuk ke yang lebih tinggi, misalkan contohnya adalah mikroskop elektron. Untuk yang TEM misalkan transmission electron microscope, itu untuk yang sekunder. Kemudian juga di situ ada analisis pori, misalkan terus analisis permukaan gitu ya, GSA. Nah, baru setelah itu saya pengalaman sendiri itu untuk yang analisis thermal itu ketiga. Jadi jika sudah lengkap di bagian pertama, kedua, kemudian ketiga. Atau yang keempat nanti yang lebih dari tersier itu biasanya adalah SEM gitu ya, scanning electron microscope, untuk mengetahui morfologi permukaan. Jadi untuk mengetahui foto-foto bagaimana permukaan itu bentuknya seperti apa. Nah, jadi sebetulnya dalam analisis senyawa anorganik ini tergantung kebutuhan mana yang perlu Anda cari datanya, itulah Anda lakukan terlebih dahulu. Nah, kalau pengalaman yang sudah saya lakukan tadi kan bagian pertama SRD, IR, kemudian yang kedua analisis pori, surface area, kemudian TEM, yang ketiga TGDTA, itu bisa dibalik. Tergantung kepada data yang pertama yang ingin diketahui itu apa. Ya. Tapi pengalaman yang sudah itu kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai pengalaman, sharing pengalaman ya, saya punya, biasakan saya lempung untuk berbagai penelitian gitu ya, penelitian adsorpsi, katalis dan lain-lain. Itu saya melakukan semuanya. Ada SRD-nya, ada IR-nya, kemudian ada DR UV-nya, diffuse refractant UV visible, jadi UV visible untuk padatan. Kemudian juga ada TEM, ada SEM gitu ya. Kemudian ada analisis thermal, ada analisis pori gitu. Kemudian yang terakhir itu sudah punya SEM-nya. Jadi punya bagaimana morfologi permukaan dari sampel yang saya punya. Nah, itu kalau mau lengkap itu semakin banyak gitu ya. Semakin banyak instrumen yang digunakan, maka data-data yang diperoleh dari penelitian kita itu semakin banyak juga gitu. Jadi banyak informasi yang bisa kita ceritakan pada saat pembahasan. Itu ya pertanyaan dari keempat-empatnya, dari Astrid, Dinda, Darmawan, dan Yuni. Semoga bisa menjawab. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Izin bertanya, Pak. Silakan.
untuk sampel yang sudah dikarakterisasi dengan analisis thermal ini berarti harus yang berhidrat ya Pak? Tidak juga sebenarnya, tidak juga. Tidak mesti yang berhidrat. Jadi tadi kan contoh saja gitu ya, kalsium oksalat hidrat itu contoh saja. Kalau yang lainnya juga bisa gitu ya. Gitu. Siapa yang nanya? Ani ya? Ya. Terus untuk sampel rujukannya ada karakternya harus seperti apa nggak Pak? Karakter apa maksudnya? Maksudnya misalkan harus menggunakan rujukan. Nah, rujukannya itu harus yang senyawa seperti apa gitu? Oke. Kalau dalam DSC ya, rujukannya itu adalah sampel contoh, sampel yang sudah ada. Jadi istilahnya tuh misalkan kita mau mengetahui suatu sifat dari suatu kristal, misalkan kristal NaCl. Kita buatkan sintesis NaCl, misalkan terus ingin tahu gitu parameter termodinamikanya. Nah, yang jadi bahan referensinya itu adalah sampel yang sudah baku dari NaCl-nya. Jadi NaCl yang sudah punya kemurnian tinggi, NaCl yang sudah sudah bisa juga dia komersil yang sudah diperjualbelikan standar. Jadi sampel standar disebutnya. Sampel standar untuk mengetahui sejauh mana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh kita. Itu untuk DSC saja gitu ya. Untuk DTA dan TGA itu nggak perlu sampel referensi. Begitu. Siapa? Ani ya? Oke, sama-sama. Silakan, ada yang lainnya? Silakan jika ada yang lainnya yang mau bertanya, diskusi atau yang lainnya. Juga, kan yang kemarin yang untuk tugas yang SSA grafik itu Pak. Jadi kalau semisal ini ditulis manual ke Word, habis itu dibuat grafik ke Excel gitu kan, hasilnya itu yang Y-nya itu memang min 0,7 gitu grafiknya. Tapi kan kemarin pas saya buka dari Classmate yang pertama, terus saya langsung Google dokumen, dari situ langsung saya copy ke Excel, hasil Y-nya itu beda Pak, fungsi fx-nya itu beda, Y-nya jadi min 11, berapa gitu. Jadi gimana ya Pak kalau itu? Mungkin akhiran nolnya kali Pak yang dihitung atau gimana? Jadi dua hasil gitu. Oke. Baik ya. Secara prinsip soal yang kemarin saya berikan itu, kalau saya kan tidak menentukan angka penting di belakang komanya berapa gitu ya, yang harus Anda hitung sampai akhir gitu. Nah, cuma kalau yang ingin saya sampaikan di soal itu, sejauh mana Anda memahami cara menghitungnya gitu ya, cara menghitung dari data yang ada, raw materi, data mentah gitu ya, kemudian data data diubah gitu ya, ada data mentah itu kemudian jadi grafik, kemudian diubah menjadi untuk mengetahui berapa gitu ya surface areanya. Nah, sebetulnya untuk masalah angka dia tidak terlalu memperhatikan itu angkanya harus pas benar gitu. Karena jadi Anda pun pada saat mengcopy itu kan seringkali ada tergantung settingan dari Excel-nya juga gitu. Angka di belakang komanya berapa? Kalau angka belakang komanya digunakan semuanya, itu akan beda kalau dipotong menjadi 2 gitu. Karena biasanya pembulatan. Nah, jadi kalau misalkan angkanya nggak terlalu jauh beda, cuma beda koma, nggak jadi masalah ya. Yang jadi beda itu kalau misalkan persamaan garisnya jadi beda gitu.
yang satunya positif, yang satunya negatif. Jadi kemiringannya yang satu landai gini, yang satu ke sini, itu jadi masalah gitu. Tapi saya rasa nggak masalah kalau beda angka gitu ya. Begitu ya.